ini kita akan kupas dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 180 Babul Khauf. Babul Khauf, bab menjelaskan tentang pentingnya hidup memiliki rasa al-khauf. Al-khauf itu berasal dari kata khaufa ya khaufu khauf. Khauf itu artinya merasa takut, merasa khawatir, takut ibadahnya tidak diterima, khawatir kita nanti pada hari kiamat tidak masuk golongan orang yang selamat. Jadi orang-orang yang hidupnya merasa takut, dia selalu berhati-hati, tidak melakukan satu perbuatan dengan sembrono, karena hidup dia selalu dimonitor oleh Allah. Orang yang hidupnya punya rasa khauf, di situ ada ihsan. Ihsan itu artinya apa? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi orang yang sudah punya rasa khauf ada ihsan. Ihsan itu artinya apa? Orang itu selalu berbuat kebaikan, selalu merasa dirinya dimonitor oleh Allah. Maka orang-orang yang memiliki rasa khauf, hidupnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang itu tidak berani berbuat maksiat, baik sendiri maupun ada orang ramai. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang pentingnya hidup rasa khauf. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Ayatnya singkat. Wa iyaya farhabun, hai manusia, kamu kembali kepada Allah, maka kamu harus memiliki rasa takut ketika nanti kamu berhadapan dengan Allah. Kenapa kita memiliki rasa takut ketika nanti kembali di hadapan Allah? Karena manusia selama hidup di dunia, apa yang ia kerjakan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna batsha rabbika lasyadid. Artinya di dalam surat Al-Buruj ayatnya 12, inna sesungguhnya batsha rabbika, siksa Tuhanmu itu sangat dahsyat. Jadi Allah itu ada punya siksaan, punya azab. Jadi jangan sampai kita hidup anteng-anteng aja berbuat maksiat. Baik yang kecil, yang terselubung, apalagi yang jelas-jelasan. Semua itu akan selalu dicatat. Mayal piju min gaulin illa ladaihi raqib wa atid. Apa aja yang kita kerjakan di dunia itu enggak luput dari pantauan malaikat, raqib dan atid. Jadi nanti manusia akan melihat catatan amalnya nanti kelak. Apakah dia termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya am syaqiyun fil akhirah? Apakah dia termasuk golongan manusia yang hidup di dunia bahagia, di akhiratnya bahagia? Atau dia di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara? Maka kita harus memiliki rasa khauf, rasa takut. Di mana itu rasa takut? Itu ditanamkan melalui majlis ilmu. Jadi kalau ada orang dibanyakan masyarakat berani berbuat maksiat, berani berbohong dalam bertransaksi, itu pada hakikat kurang hadir ke majelis ilmu. Imannya enggak terasah. Maka untuk mengasah iman itu banyak datang ke majelis ilmu. Insya Allah selamat. Ada orang yang ibadahnya getol, sholat jamaahnya getol, tapi ngajinya enggak getol. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Memang ngaji itu berat, tetapi berat pula pahalanya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ini ayatnya cukup panjang, surat Hud, ya, ayat 106 sampai 102 sampai 106. Di situ dikatakan bagaimana Allah memberikan satu statement, satu pernyataan, wa kadzalika ahdu rabbik. Demikianlah Tuhanmu akan membalas atau memberikan satu ancaman, ya. Ija akhadzal qura. Apabila satu masyarakat, satu kampung, satu negeri, ya,
Satu negara, wahia zalimatun. Kalau ada di tengah masyarakat, orang kampung, orang desa, itu Pak banyak berbuat zalim, wahia zalimatun. Apa kata Allah? Ingat kata Allah, inna akhzahu alim. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian syadid, bukan hanya pedih aja, dahsyat. Udah pedih, dahsyat. Ya, inna fi dzalik, sesungguhnya itu sebuah peringatan. Yang demikian itu la ayatan, sebuah peringatan, sebuah tanda-tanda liman khafa adzabal akhirah. Jadi tanda-tanda orang yang punya rasa takut, dia selalu berpikir konsep masa depan, punya planning hidupnya. Jadi orang-orang yang punya rasa takut itu ada 3 macam. Ada rasa takut dalam bentuk tabi'i, khauf. Khauf tabi'i itu seperti seorang manusia takut menghadapi binatang. Ada kali sungai besar, takut kecebur kita, Pak. Kita naik di atas uungan, takut jatuh. Itu manusiawi. Ya. Ada lagi pengendara motor, kena kagak bawa SIM, kagak bawa STNK, motornya bodong, takut ditangkap sama polisi. Ya kan, itu banyak. Itu hanya takut secara manusiawi. Ya. Tapi kalau takut sama Allah, bukan begitu modelnya. Misalnya yang kedua, al-khauf bil ibadah. Dia itu rasa takut dalam menjalankan ibadah, jangan-jangan ibadahnya enggak diterima. Ini yang harus kita munculkan. Jangan merasa casing kita hebat, ya. Tetapi hati kita melenceng, ya, dari menyembah Allah. Berapa banyak orang yang kelihatannya secara casing urusan-urusan akhirat, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Karena dia casingnya bukan Allah, casingnya karena mencari sesuatu. Apakah dia mencari pujian dari makhluk atau manusia? Catat saudara, kalau kita hidup berharap kepada makhluk, yang ada kecewa. Tapi kalau kita hidup berharap sama Allah, yang ada bahagia. Nah, di situ dikatakan liman khafa adzabal akhirah. Jadi orang-orang yang punya rasa takut terhadap azab Allah, pasti dia akan khusyuk dalam ibadahnya. Pasti dia akan memanfaatkan waktunya dalam 24 jam. Lebih banyak ibadahnya daripada waktu-waktu yang tidak bermanfaat, saudara. Salah satunya kita hadir majelis ilmu, ya. Kemudian kita sholat berjamaah. Itu bentuk orang-orang yang punya rasa takut, ya. Banyakin baca Quran supaya hatinya enggak keras. Rumah dibacain Al-Quran, bukan rumah ukuran besar. Berapa banyak rumah ukuran besar, tetapi kena penghuninya nggak ada rasa takut, rumah itu kal maqabir, seperti kuburan, ya. Walaupun rumahnya kecil, tapi penghuninya ahli ibadah, rumah itu adem, tenang. Nah, itulah daripada manusia yang memiliki rasa takut. Dzalika yaumun majmu'. Nanti pada hari kiamat manusia bakal dikumpulkan ini, ya. Dzalika majmun lahun nas. Pada waktu itu manusia berkumpul, saudara. Dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Bakal dikumpulkan itu. Wa dzalika yaumun masyhud. Pada hari itu manusia akan bersaksi. Dulu orang-orang kafir kagak percaya. Pada waktu itu dia baru percaya, udah terlambat. Ibarat nasi udah jadi bubur. Makanya kita alhamdulillah masih diberikan iman. Mari kita gunakan rasa takut kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu cirinya adalah al-khauf min azabillah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, orang yang punya rasa takut itu salah satu cirinya al-khauf min azabillah. Dia selalu hidupnya punya rasa takut terhadap azab Allah. Itulah orang-orang yang punya rasa takut. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dudin.
Jadi nggak ada saat itu waktu bisa diundur kembali, ya. Karena waktunya sudah habis masa berlaku hidup di dunia. Yang ada waktu dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Pada hari itu manusia tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut kita. Yang berbicara amalan kita. Sedekah berbicara, salat berbicara, puasa berbicara, hadirnya kita ke majelis taklim berbicara. Amalan kita yang berbicara, mulut dikunci pada hari itu. Faminhum syaqiyun. Kata Allah, nanti ada golongan manusia yang celaka, yang rugi. Mudah-mudahan kita enggak masuk golongan orang-orang yang syaqi. Tidak masuk orang-orang yang rugi. Wa minhum sa'idun. Dan nanti juga ada golongan yang masuk kategori orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang bahagia. Fa ammal ladzina saqu papinnar. Allah udah tegaskan orang-orang yang rugi itu tempatnya nanti di neraka. Di dunia dia merasa bangga dengan dosa, berbuat zolim, ya, nggak pernah tobat, nyakitin orang, dengki sama orang, naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang memiliki rasa takut itu paling tidak ada enam hal. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang yang punya rasa takut itu dia salamatul insan, lidahnya dijaga. Dari apa? Minal kizib wal maksiyah. Lidahnya dijaga dari tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dusta dalam berbicara. Itulah salah satu orang yang punya rasa takut. Yang kedua, hatinya tidak ada rasa dengki. Jadi orang-orang yang rasa takut nggak mau itu. Dia mati bawa kedengkian, dia mati bawa dosa. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, perutnya orang-orang yang punya rasa takut itu tidak mau mengkonsumsi barang-barang yang haram. Bagaimana doa kita akan dikabul, kata Nabi. Fa anna yustajabalah. Bagaimana doa kita akan dikabul? Malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram. Makanan yang ia konsumsi dari makanan yang haram. Rizkinya yang dia cari dengan cara-cara yang tidak halal. Lalu dia makan, dia berikan kepada anak istrinya. Semuanya fannaru aulabih. Itu akan menjadi umpan api neraka, saudara. Inilah indahnya kita kalau duduk ngaji bareng. Mengupas tentang bagaimana hidup memiliki rasa takut. Lisannya dijaga dari perbuatan kizib, ya, perbuatan dusta, perbuatan bohong. Hatinya selalu tidak ada dengki. Perutnya tidak mau memakan barang yang haram. Tangannya selalu, ya, tidak menerima pemberian-pemberian yang tidak jelas. Zaman sekarang ini orang apa aja diembat, saudara. Dari partai anu, dari ini, mau apa kek. Apalagi sebentar lagi ada pilkada nih. Wah, ini tantangan sama kita. Yang penting mah Pak Ustadz saya dapat amplop dari mana kek. Waduh, ya. Ini hal-hal jangankan yang halal, ya. Yang subhat saja kata Nabi, mendingan kamu jauhi. Karena barang yang subhat, yang remeng-remeng itu bisa menjurus kepada keharaman. Nah ini tantangan buat kita. Kita memang butuh dengan uang. Siapapun manusia butuh dengan uang. Tapi lihat dulu uang yang model gimana yang kita terima. Tangan kita tidak mau menerima. Ya. Jangan sampai nanti ini tangan menjadi saksi. Menjadi umpan api neraka, saudara. Inilah kita mengkupas tentang kajian ilmu, tentang pentingnya hidup memiliki rasa khauf. Kemudian yang kelima, kata Al-Ghazali, kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik, semacam ke majelis ilmu, ke majelis maulid,
bersilaturahim. Itu orang-orang yang rasa khauf tuh kakinya nggak pergi kemana-mana, ya. Selalu cari yang dapat ridha Allah. Kemudian yang keenam, matanya tidak memandang sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah. Melihat film-film porno, ya, film-film cabul dan sebagainya, ya. Naudzubillah. Inilah salah satu ciri orang yang khauf. Kata Imam Ghazali paling tidak 6 tadi. Seluruh panca inderanya dijaga. Kemudian wa minhum sa'idun, dan ada orang-orang yang bahagia, fafil jannah. Orang yang bahagia itu hidupnya nanti bakal dapat surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sa'id, yang bahagia. Kemudian pada ayat berikutnya surat Abasa, ya, yang sering dia baca. Pada kasat banyak kita yang hafal, yauma yapirul mar'u min akhi. Yauma, pada hari itu nanti, ya. Yapirul mar'u, parro yapiru. Manusia berpisah, ya. Min akhihi, dari saudaranya. Kalau kita di dunia sama saudara kita akur, ari dekat rumahnya, satu lingkungan, satu butekan, satu komplek, ya. Di sini kita hidup bersama saudara kita. Di sono belum tentu kita hidup bersama saudara kita. Kalau kita ahli ibadah, punya rasa takut, kumpul dengan orang ahli ibadah. Tapi saudara kitanya suka maksiat, ya, kerjanya enggak doyan ngaji, ya misah sama kita. Itu Pak, yauma yafirul mar'u min akhi. Jadi nanti manusia akan pisah dari saudaranya. Wa ummihi, dan juga pisah sama ibu kita. Kalau sekarang kita mungkin masih ngumpul sama ibu kita yang masih hidup. Mungkin yang udah meninggal ibu kita ada di alam kubur. Nanti di sana belum tentu kita bisa ngumpul, ya. Karena nafsi-nafsi amalan kita. Wa abihi, dan juga kita akan berpisah dengan bapak-bapak kita, ya. Wa sahibatihi, mungkin kita kumpul sekarang ini di dunia dengan sahabat kita, teman kita, my friend kita, ya. Di sana belum tentu kita. Wabani, dan kita di dunia ngumpul sama anak-anak kita, ya. Tapi di sana belum tentu. Bagaimana kalau anak kita nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, bapaknya doang yang ahli sholat, ya bapak masuk surga, anaknya kesana ke neraka. Atau sebaliknya, bapaknya malas ibadah, anaknya rajin, ya anaknya masuk surga, bapaknya diseret ke neraka. Pada hari itu kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia sibuk ngurusin dirinya sendiri. Bapak nggak kenal anak, anak nggak kenal bapak, laki nggak kenal bini, bini nggak kenal laki, teman nggak kenal teman, nafsi-nafsi, mikirin dirinya dia. Apakah dia masuk surga atau ke neraka? Itulah efek daripada perjalanan hidup manusia. Ya, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum. Ada kalimat di situ, ittaqu amr. Takutlah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu, syai'un azim, yaitu sesuatu goncangan yang sangat dahsyat, saudara. Kita baru ditimpa lini aja, ya, udah pada kalam kabut manusia, ya, baru ditimpa lini, gempa aja pada kalam kabut kita, belum nanti hari kiamat, ya. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Hari kiamat nanti akan dahsyat goncangannya, Pak. Bumi bakal hancur, langit bakal runtuh, air-air laut bakal kering, saudara. Bangunan-bangunan apartemen bakal hancur. Pada hari itu manusia, kata Nabi, uratun, keadaannya telanjang, nggak pakai pakaian sehelai. Wa khupatun, pada hari itu manusia nggak pakai alas kaki, ya. Ayo loh, coba kita berpikir hari itu.
nggak pakai baju pada telanjang, ya. Lalu Aisyah nanya sama Nabi, ya. Di sini diterangin, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah istrinya Nabi berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku pernah mendengar ucapanmu. Apa? Yuhsarun nas. Manusia bakal dikumpulkan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, hupatan wa uratan. Hupatan itu artinya tadi yang sudah saya sampaikan. Apa itu? Nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Bayangin Pak, matahari sejengkal. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang merangkak. Waduh, ini adalah satu gambaran. Tujuannya apa? Supaya kita semua takut menghadapi azab Allah. Jangan bicara terlalu banyak roja. Roja itu harapan. Ayat roja beda Pak. Kalau ayat roja gini, kul ya ibadiyalladzina asrafu. Hei hamba-hamba Allah yang sudah bergelimang dengan dosa. Itu bicara roja. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Andaikan dosamu sebuih yang ada di lautan, kamu bertobat sebelum ajal tiba, tobatmu diterima. Itu bicara harapan Pak. Bahkan kata Nabi, orang yang mulutnya keluar kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah. Itu kalimat-kalimat roja. Jangan bicara roja. Ah, saya mah sekarang berbuat maksiat aja, nanti juga dapat roja Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kita harus banyak khauf, banyak menangis. Ya. Hidup di dunia untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Jadi Aisyah, dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bukankah manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan telanjang? Ya. Terus kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa. Nanti laki-laki dan perempuan pada telanjang. Ini, ya. Jami'an, ngumpul. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau gitu nanti ya Rasul, enak dong. Saling bisa pandang memandang. Ya Allah. Itu gambaran Aisyah di depan Nabi. Mungkin gambaran kita di era sekarang. Wah enak dong Pak Ustadz nanti. Artis pada telanjang. Saya nonton. Nggak bisa. Nah. Lah di situ dikatakan apa? Qala ya Aisyah. Dijawab Nabi. Wahai Aisyah. Al-amru asyaddu ayyuhimmahum dzalik. Bahasa kitanya boro-boro. Bahasa kitanya boro-boro. Ngerti boro-boro Pak? Boro-boro nyibuk. Ngeliatin sama satu lain. Boro-boro pandang memandang. Nggak ada. Jadi waktu itu nggak ada Pak. Nafsu kita melihat sesuatu nggak ada. Udah dicabut nafsu. Bapak dijogrogin artis aja. Kalau sekarang kan bangun. Soalnya boro-boro Pak. Soalnya udah ngampreh semua itu. Ya, bahasanya udah ngampreh Pak. Ya, udah impoten Pak. Kenapa? Saking takutnya dia menghadap azab Allah. Ya, kata Nabi, ya Aisyah, manusia pada waktu itu memang dalam keadaan telanjang, tapi nggak sempat saling memandang. Apa? Dia mikirkan nasibnya, imma fil jannah wa imma finnar. Apakah dia bakal masuk surga ataukah dia bakal masuk neraka? Nah, disinilah kita pentingnya hidup selalu memiliki rasa khauf, karena khauf itu di backing oleh namanya al-ihsan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya ayat berikutnya, surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayuhan nas, ayat tadi, hei segenap manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu, inna zalzalatas saah syai'un adzim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin. Pada waktu itu kalau ada wanita yang sedang hamil Pak, langsung beranak di situ. Saking nggak pakai bidan lagi Pak. Saking dahsyatnya beranak dia Pak. Masya Allah. Saking takutnya itu manusia
Itu wanita yang dalam keadaan hamil pada waktu itu beranak langsung. Amma ardoat wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wa taron nasa sukaro. Dan nanti kamu akan menyaksikan manusia ya pada hari itu sukaro. Apa itu sukaro? Banyak yang pada mabok, Pak. Bapak nggak biasa naik kapal air di laut. Mabok apa enggak? Mabok. Bapak belum biasa naik pesawat. Mabok, Pak. Tapi insya Allah ada caranya agar tidak mabok. Kan begitu. Nah di situ manusia. Wataron nas sukaro. Banyak manusia yang mabok. Ya. Wa mahum bisukaro. Padahal mereka nggak mabok. Kenapa? Saking goncangannya sangat dahsyat, Pak. Ya. Maka manusia banyak yang mabok. Ya. Walakinna azaballahi syadid. Itu lantaran pada waktu itu datangnya azab Allah yang sangat dahsyat. Ya. Sampai-sampai kata Nabi diterangkan nih, Pak. Ya. Apa kata Nabi? Ya, Nabi menerangkan bagaimana pada waktu itu kondisi manusia. Dia takut dirinya terseret ke jurang api neraka. Maka diterangkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mudah Allah redha qala sami'tu Rasulullah. Aku pernah mendengar Rasulullah yaqul bersabda. Apa kata Nabi? Inna. Inna artinya sesungguhnya ahwana ahlin nar. Sesungguhnya kata Nabi, ahwan itu artinya apa tuh? Apa tuh ya? Yang paling rendah, ya, yang paling enteng bahasa kitanya, yang paling enteng, ya, ahli nar, penghuni neraka, azaban akan menghadapi azab yaumal qiyamah, la rajulun yudau fi akhmasi qadamai. Jadi andai kata ada orang, kan dia kagak pakai tapak kaki, itu nggak pakai sendal. Andai kata di bawah tapak kakinya itu jamrotani. Jamrotani itu artinya ada batu yang kecil. Betikannya batu dua kecil. Dia injek batu yang kecil kayak pelor sepeda. Ya lebih kecil lah. Kayak pelor sepeda, Pak. Dia nginjek itu. Batu petikannya api neraka aja. Ya. Qadamaihi jamrotan. Yagli minhuma dimaguhu. Begitu dia injek, Pak. Itu petikan yang kecil aja. Di bawah 2 tumit telapak kakinya. Dia punya otaknya mendidih rontok, saudara. Bayangkan. Mendidih rontok itu. Ya. Baru petikannya aja. Itu paling kecil siksaan bagi penghuni api neraka. Paling kecil. Ya. Belum yang paling gedenya. Naudzubillah. Ya. Nggak bisa bayangkan, Pak. 1000 tahun. Ya. Di dunia sama dengan 1 hari di hari akhirat. Bayangkan. Kalau di dunia udah ketahuan batas umur kita 60-70 tahun. Lewat dari itu jarang. Itu umur manusia kata Nabi. Di akhirat nggak ada batas. Ya. Jangan sampai kita berani berbuat maksiat. Ya. Secara diam-diam. Naudzubillah. Ya. Maka ini ditanamkan rasa khauf kepada Allah. Agar sholat kita khusyuk. Mata dijaga dari hal-hal yang berbau maksiat. Perut dijaga dari hal-hal yang berbau subhat dan haram. Kaki dijaga jangan melangkah ke tempat maksiat. Ya. Kemudian lisan kita dijaga daripada perbuatan keji, dusta. Itu baik-baik. Hati dijaga, enggak ada rasa dengki kepada manusia, bersih semua. Kalau udah bersih ibarat baju, pakaian yang udah bersih masuk ke almari. Kalau pakaian kita kotor, kagak mungkin masuk almari. Direndam dulu, Pak. Ya. Di atas rendaman air api neraka. Masya Allah. Udah direndam, dijembreng. Digilas kita sono. Habis digilas, Pak. Sesuai dengan dosanya. Dijembreng. Habis dijembreng, jemur. Lalu diperiksa. Ya, apa yang ia lakukan di dunia. Maka di situ dikatakan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala Abi Barzah. Abi Barzah radhiyallahu an qala Rasul la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima abna. 4 perkara yang bakal ditanya oleh Allah nanti. Sebelum kita dihisab di mizan, ya. Apakah kita masih masuk ke dalam sorga atau neraka? Itu ada 4 amalan yang bakal dihisab oleh Allah. Yang pertama, an umrihi fima abna. Ditanya, hei manusia, ngapain aja kamu di dunia umurmu? Buat apa? Ada pengajian di majelis taklim Darul Falah kagak pernah datang. Masya Allah. Rumah kamu kan dempet sama masjid. Sholat berjamaah kagak, suara ajan, kuping kamu budeg. Masya Allah. Baik-baik ini Pak. Ya, orang yang jauh-jauh pada sampai. Itu biasa begitu tuh Pak. Ada dukun di masyarakat dari mana-mana sampai. Yang dekat maka gak pada open. Dan begitu. Nah mudah-mudahan ini teguran buat kita. Umur ditanya. Apa yang kau gunakan selama hidup? Umurmu kau habiskan untuk apa? Umur yang pertama Pak. Ya. Wa man nu'ammir'u nunaqisu fil khalq afala yaqilun. Tidakkah sadar manusia? Umur yang Allah beri kepada kamu. Kadang-kadang Allah panjangkan, kadang Allah pendekkan. Yang dipanjangkan semakin sadar. Yang dipendekkan artinya diwafatkan semakin siap-siap diri. Agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Umur. Yang kedua, apalagi yang bakal ditanya kita. An ilmihi bima fa'al. Ilmu. Rajin mengaji, di mana-mana rajin ngajinya. Ya. Semua ustadz datengin sama dia. Semua majelis taklim datengin. Tapi pengamalan enggak ada. Kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Celaka. Orang yang datang ngaji cuma dengerin ngaji kagak dipakai ilmunya. Mudah-mudahan kita banyak ngaji, banyak pakai ilmu. Supaya ilmu kita manfaat, selamat dari pertanyaan kelak pada hari kiamat. Ilmu bakal ditanya. Ya Pak. Mudah-mudahan Bapak termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Amin. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa bima anfaqah. Pertanyaan yang sangat krusial, yaitu pertanyaan harta Pak. Ini pertanyaan yang sangat krusial itu ditanya oleh Allah. Hei fulan, min aina al-mal. Dari mana harta yang kau dapat? Wa ila aina anfaqah. Setelah kamu dapat, kau infakkan apa kagak? Ini paling berat Pak. Jadi umur pertanyaan cuma 1. Ilmu 1. Harta ditanya dari mana? Secara mendetail ini harta nih Pak. Bakal ditanya ini. Baik-baik kita. Kata Nabi akan muncul di akhir zaman orang akan menghalalkan segala cara. Ya. Yang penting tujuannya tercapai. Aminal halal, aminal haram. Masa bodoh, mau halal kayak mau haram. Yang penting tujuannya tercapai. Yang penting kaya walaupun dari korupsi. Ini yang terjadi. Baik-baik. Jangan sampai ente tenang-tenang di dunia. Tahu-tahu kalian dikemplangin di akhirat. Naudzubillah. Ya. Jadi bapak-bapak yang sangat berharap bagi orang yang udah meninggal apa itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Jadi kalau mayit ditanya, "Hei mayit, seandainya saya bangunkan kamu balik lagi ke dunia, apa yang kamu harapkan?" Saya akan bersedekah. Tuh. Jadi sedekah itu Pak sangat diharapkan oleh orang yang meninggal. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang tua kita meninggalkan harta, jangan pelit-pelit tuh harta. Saya sedekah untuk orang tua saya. Saya wakafkan tanah untuk kepentingan pondok pesantren. Saya wakafkan tanah untuk kepentingan masjid dan sebagainya. Jangan nanti bekep, nanti mati ditanya nanti. Naudzubillah. Ya, harta ditanya. 2 kali pertanyaan berat harta itu. Yang terakhir, apalagi yang bakal ditanya selain umur, ya, selain ilmu, selain harta apa? An jismihi bima abla. Tubuhmu, jasadmu, kau gunakan untuk apa? Ya, kau habiskan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56.
tubuh saya gunakan untuk ibadah. Kadang-kadang saya jalan kaki dari rumah ke masjid Darupala tanpa pandang lelah. Ya, inilah yang harus kita cari. Selalu cari ridha Allah. Kaki menjadi saksi, mata menjadi saksi, ya. Tangan akan menjadi saksi. Mari seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah. Mudah-mudahan nanti kita akan selamat, ya. Inilah barangkali beberapa ciri-ciri orang yang punya rasa khauf. Di mana khauf itu dibagi 3, ada khauf at-tabi'i, wajar kalau manusia takut dengan binatang, wajar kalau manusia takut dengan kemiskinan. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah al-khauf bil ibadah. Bagaimana kita punya rasa takut ketika menjalankan ibadah. Yang terakhir al-khauf bis sirri, yaitu manusia takut kalau dia masuk ke dalam lubang kubur, siapa yang bisa menyelamatkan, ya, kecuali amal soleh.